Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas latihan soal materi sel volta dan juga elektrolisis. Materi kimia kelas 12 semester 1. Ada 10 soal esai yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai. Nomor 1 ini volta ya. Diketahui ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 potensial reduksi. Terus yang ditanyakan adalah hitung N0 sel dari masing-masing diagram sel di bawah ini. Oke, jadi N0 sel itu adalah N0-nya dari reduksi itu yang kanan ya, kurang N0 dari oksidasi atau yang kiri. Simpelnya orang ingatnya kanan kurang kiri, beres. Nah, yang A, kanannya kan AG, kirinya ZN. Jadi bisa dibilang AG kurang ZN. Di N0 sel sama dengan N0-nya si AG 0,80 kurang N0-nya si ZN min 0,76. Jadi tambah ya, 0,8 tambah 0,76 plus ya 1,56 volt. Yang B caranya sama. N0 sel kanan kurang kiri, AG kurang MG. AG-nya 0,80, MG-nya min 2,34. Jadi 0,80 tambah 2,34, 3,14 volt ya. Yang C, N0 sel sama dengan, berarti Fe dikurang Mg. Ini Fe-nya 2 plus ya. Fe kurang Mg. Fe-nya min 0,44 kurang Mg-nya min 2,34. Atau bisa dibilang 2,34 dikurang 0,44. 1,90 volt. Yang dadu N0 sel sama dengan, berarti kanan kurang kiri, Fe kurang Zn. Fe-nya min 0,44 min Zn itu minus 0,76. Jadi bisa dibilang 0,76 kurang 0,44, 0,32 volt. Yang terakhir N0 sel Ag kurang Fe. Ag-nya 0,80 kurang Fe-nya itu minus 0,44. Jadi 0,80 tambah ya 0,44, 1,24 volt. Inilah N0 sel dari masing-masing diagram sel di bawah ini ya. Jadi tinggal kanan kurang kiri, beres. Ke nomor 2 diketahui ada 2 buah potensial reduksi. M3 plus tambah 3E jadi M, N0-nya A volt. M3 plus tambah 1E menjadi M2 plus, N0-nya B volt. Yang ditanya ini, M2 plus tambah 2 elektron menghasilkan M. Ini jadi taruh aja dulu di bawah yang diminta, M2 plus tambah 2E menjadi M. Terus dari data 1 dan data 2 itu kita bongkar lah, kita kotak-katik lah supaya jadi data di bawah ini. Seperti misalnya M ini kan cuma ada di data 1 kan, sama lagi posisinya di kanan. Jadi tinggal tulis ulang aja, Mg3 plus 3E menghasilkan M, N0-nya A volt. 1 udah kepakai. Nah yang kedua, kan ada M2 plus di kanan, tapi dimintanya di kiri. Maka yang kedua itu dibalik aja, diputar. M2 plus jadi M3 plus tambah E. N0-nya, jangan lupa ya ketika dibalik N0-nya berubah tanda. Jadi min B. Dari plus B menjadi min B. Oke, kita buktikan dulu. M3 plus bisa dicoret. M2 plusnya turun. 3 elektron dengan 1 elektron. Ini habis, ini sisa 2 kan. Nah, turun. M turun sesuai.
Maka E0-nya adalah A min B volt. Itu untuk soal nomor 2 ya. Nomor 3, ada 3 ini ya, data dikasih tahu. Yang ditanya potensial sel standar dari nih reaksi yang baru. Cara kerjanya mirip seperti yang soal nomor 2 tadi. Jadi yang terakhir itu targetnya itu aja tulis ulang ya. Yang diminta itu apa, itu tulis ulang. Baru data 1, 2, 3 kita harus jadikan supaya data di bawah ini, data targetnya. Cari yang spesifik. Misalnya SN2 plus tuh cuma ada di data 1. Dan sama-sama di kiri kan? Di kiri tanda panah. Maka ini tinggal tulis aja SN2 plus tambah 2E SN N0 0,14 volt. Lalu Zn di kiri. Zn ada di data 3 doang. Sama-sama di kiri. Tulis ulang aja lagi. Hasilnya Zn2 plus tambah Cu. 1,10 volt ya. Lalu kalau diperhatikan, Cu itu kan tidak ada di target ini kan, Cu nggak ada, Cu2 plus. Jadi kita harus buang Cu-nya. Pakai bantuan data 2. Nah, kalau di data 3, Cu-nya di sebelah kiri, Cu2 plusnya ya, sebelah kiri. Di data 2 juga sebelah kiri, nanti malah dijumlahkan, bukan habis. Artinya data 2 harus dibalik. Ya, jadi Cu di kiri, kanannya Cu2 plus tambah 2E. E0-nya pun berubah tanda, min jadinya ya. Jadi kalau kita buktikan, kita bisa coret ya, yang sejenis di beda sisi kita bisa coret ya. 2E, 2E, Cu, Cu, Cu2 plus, Cu2 plus. Zn turun, Sn2 plus turun, Sn turun, Zn2 plus turun. Artinya sesuai ya, udah pas. Tinggal potensial sel yang baru ini adalah, ya jumlahin aja semuanya. 0,14 kurang 0,34 tambah 1,10 volt. Hasilnya saya dapat nih 0,90 volt. Itulah potensial standar sel dari persamaan yang keempat ya. Ke nomor 4 diketahui ada 4 data lagi. Yang ditanya, tentukanlah reaksi sel di bawah ini bisa berlangsung atau tidak. Ini spontan atau tidak maksudnya ya. Spontan atau tidak spontan. Spontan bisa dilihat dari E0-nya, E0 selnya akan positif. Sedangkan tidak spontan E0-nya akan negatif. Jadi masih ingat ya, E0 adalah kiri kurang kanan. Sebenarnya ada cara lain ya, pakai cara konsep saja gitu. Oh ya, di ini data keempat Fe-nya ini minus ya. Ya, karena Fe itu di kiri hidrogen jadi minus ya. Udah seperti yang A, berarti E0 sel adalah, masih ingat ya tadi soal nomor 1 ya, kalau nggak salah ya. Kanan kurang kiri. Ag kurang Zn. Ag-nya 0,80. Zn-nya min 0,76. Ini 1,56. Ini kan plus ya. Maka ini spontan. Spontan artinya berlangsung ya. Yang B, E0 sel sama dengan kanan kurang kiri, Ag kurang Mg. Ag 0,80, Mg-nya minus 2,34. Ini saya dapat 3,14. Ini spontan jelas ya, karena positif. Yang C, Fe kurang Mg. Fe-nya ini tadi udah diganti ya, jadi minus ya, 0,44. Kurang. Nah, si Mg-nya minus juga nih. Jadi plus di situ ya. 2,34 kurang 0,44, 1,9. Spontan. Yang D, caranya semua sama ya.
Kanan kurang kiri, FE kurang ZN. FE 0,44, ZN min 0,76. Atau 0,76 kurang 0,44. 0,32 volt. Yang terakhir yang E, AG kurang FE, udah pasti spontan ya. AG-nya 0,80 min 0,44. Ini 1,24. Ini spontan semua nih ABCDE ya. Oke, tapi setelah saya ganti ininya ya, FE-nya ya, harus negatif karena memang di direct volta E itu ada di sebelah kiri hidrogen. Jadi pasti negatif anode cell-nya ya. Oke, selesai ya yang keempat, soal nomor 4-nya. Masuk ke nomor 5. Potensial reduksi dari Sn adalah minus 0,4 volt. Apakah elektroda Sn lebih mudah mengalami reaksi reduksi daripada elektroda standar H2? Gini ya, di direct volta itu kan di sini hidrogen ya, H2-nya. Dia punya potensialnya itu disepakati 0,0 volt. Nah, Sn di kirinya karena negatif kan. Jadi min 0,4 atau 40 volt. Nah, jadi ini kiri kanan. Yang kiri itu cenderung mengalami oksidasi. Ya, lebih cenderung mengalami oksidasi dibandingkan yang kanannya. Kanannya cenderung reduksi. Jadi apakah Sn lebih mudah mengalami reduksi daripada H2? Tidak. Ya, tidak. Si Sn yang lebih mudah mengalami oksidasi karena anode cell-nya, anode-nya ya, potensial reduksinya lebih negatif atau min daripada si H2-nya. Oke, jadi pernyataannya tidak tepat ya. Nomor 6 udah mulai masuk elektrolisis. Diketahui elektrolisis larutan tembaga 2 klorida dengan elektroda PT. Elektroda PT itu inert, jadi aman. Tuliskan reaksi pada anoda katode. Hitung volume gas yang dihasilkan. 0 derajat 1 atm atau STP. Dan massa zat yang mengendap di katode. Ini ada 2 soalnya ya di B. Jika arus listrik yang digunakan 0,5 Faraday. Oke, jadi tembaga 2 klorida itu CuCl2 ya. Ionkan aja dulu. Cu2+, 2Cl-. Maka di katode Cu2+ ini sendiri yang kena reduksi. Karena dia bukan berasal dari logam aktif ya. Menghasilkan logam Cu. Di anodenya 2Cl-, golongan 7 itu akan berubah jadi diatomik Cl2 tambah 2E. Nah, yang B ini 2 soal dia. Dia tanya pertama gas ya. Gas itu pasti cuma ada di sini di anode. Saya tulis ulang aja yang anodenya ya. 2Cl-, Cl2 tambah 2E. Nah, yang ditanyakan volume si Cl2. Yang diketahui itu ini kuncinya di sini nih. 0,5 Faraday sama dengan 0,5 mol elektron. Ya. Jadi ini udah dapat 0,5 mol si elektronnya. Berarti si Cl2-nya karena koefisiennya setengahnya dari si elektron, molnya juga setengahnya. 0,25 mol. Perbandingan mol adalah perbandingan koefisien, ya kan? Lalu kan yang ditanya volumenya. Masih ingat ya, pada keadaan STP ya tinggal kalikan dengan 22,4. Dapat 5,6 liter gas Cl2-nya. Ditanya juga nih, massa zat yang mengendap di katode. Tulis lagi lah katodenya ya.
Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Ini yang ditanya nih, endapan Cu-nya. Gimana caranya? Tadi kan kita udah dapat elektronnya, dikasih tahu elektronnya 0,5 mol. Karena koefisien Cu itu 1, koefisien elektron 2, molnya si Cu pasti setengah dari mol elektron. Sama lah tipenya dengan yang anoda ya. 0,25 mol. Massa mol kali AR. Ya, kalikan aja 0,25 dengan AR-nya dikasih tahu. 63,5. Saya dapat ini 15,875 gram. Selesai ya untuk nomor 6. Nomor 7, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengendapkan 2,5 gram tembaga dari elektrolisis larutan CuSO4 arusnya 6 ampere. Cu-nya 63,5 AR-nya. CuSO4 ionkan jadi Cu2+ tambah SO4 2-. Lalu di katode Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Ini yang ditanya nih. Ini yang dikasih tahu 2,5 gram. Nah, jadi jalannya dari situ. Atau sebenarnya kan ada rumus langsung kan, I kali T per 96500 kali AR per bilox. Jadi nggak apa-apa lah, saya langsung aja. Massa Cu sama dengan I kali T arus kali waktu per 96500 dikali massa ekivalen. Massa ekivalen itu AR dari Cu dibagi muatan positif. Muatan si Cu-nya ya. Udah, massa Cu 2,5 harusnya 6 ampere. Waktu yang dicari ditanyakan 96500 ARCU 63,5. Muatan positifnya itu ini biloxnya 2. Dah, tinggal kali silang aja, berarti T-nya adalah 2,5 kali 96500 kali 2 dibagi 6 kali 63,5. Saya dapat ini sekitar 1266 detik. Kalau mau jadi menit tinggal dibagikan 60, sekitar 21 menit. Oke, itu ya untuk soal nomor 7-nya. Yang 8, berapa volume gas H2 dan gas O2 pada keadaan STP yang diperoleh pada elektrolisis air jika arus listrik 1 ampere? T-nya waktunya 1,5 jam. Oke, jadi kita buat dulu reaksinya ya. Jadi reaksi elektrolisis air ini tergantung airnya sebenarnya. Airnya netral, keadaan asam atau keadaan basa. Saya buat yang netral aja ya. Jadi di katode terjadi reduksi H2 tambah 2 OH-. Di anode saya kasih lengkap gitu biar nanti ngisinya langsung di situ ya. Ngitung-ngitungnya langsung di bawahnya ya. 2H2O, 4H+, O2, 4 elektron. Ya. Kalau mau disamakan jumlah elektronnya di atas ini kali 2 nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Ingat ya, elektronnya sama aja di katode di anode. Oke. Kita punya ini kuncinya, arus dengan waktu. Arus dengan waktu itu kita bisa cari mol elektron. Mol elektron arus kali waktu bagi 96500 Faraday-nya. Arusnya 1 ampere ya. Waktunya kan 1,5 jam. 1,5 jam itu berapa detik? 1 jam itu 3600, kali aja dengan 3600. Bagi 96500. Ini saya dapat 0,056 mol. Lalu pindah ke H2. Ingat, koefisien H2 1, koefisien elektron 2.
Artinya mol dari H2 sama dengan setengah dari 0,056. 0,028 mol. Yang ditanyakan volume pada STP. Ya tinggal kalikan saja dengan ini 0,028 kali 22,4. Saya dapat ini 0,6272 liter. Itulah volume gas hidrogennya. Oksigennya caranya sama. Elektronnya kan udah kita hitung di atas tadi kan. 0,056 mol. Pindah ke sini karena oksigen yang ditanyakan. Koefisien oksigen 1, koefisien elektron 4, maka mol dari si O2 adalah seperempatnya dari 0,056. 0,014 mol. Yang ditanya volumenya. Kalikan saja langsung dengan 22,4. Saya dapat ini 0,3136 liter. Begitu ya untuk mengerjakan soal nomor 8. 9. Jika arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan CuSO4 yang disusun secara seri, terjadi endapan perak sebanyak 3,156 gram. Terus massa endapan tembaga Cu yang terbentuk berapa gram? Aplikasi dari hukum Faraday 2 ya. Jadi massa kan ini ada dua zat ya, ada Ag dengan Cu, AgNO3 dengan CuSO4. Di AgNO3 itu nanti yang mengendap Ag, di CuSO4 itu yang mengendap Cu. Jadi massa Cu bagi massa Ag sama dengan massa ekuivalen dari Cu bagi massa ekuivalen dari Ag. Massa Cu bagi massa Ag, massa ekuivalen itu AR per bilox ya. Bilox atau muatan positif. Dari Cu dibagi AR per bilox dari si Ag. Kalau kita ionkan AgNO3, Ag+, NO3-. Maka nanti kan di katode Ag+ akan mengalami reduksi menjadi Ag. Ini endapannya. Lalu CuSO4 juga begitu. Ada Cu2+, SO4 2-. Di katode, Cu2+-nya itu yang nangkap 2 elektron menghasilkan Cu, endapan. Gitu ya. Tinggal masukkan angka. Massa Cu yang dicari. Massa Ag dikasih tahu nih. 3,156. Massa ekuivalen Cu, AR per biloxnya. AR-nya ada 63,5. Per biloxnya muatan positifnya ini, 2 ini. Untuk Ag, AR-nya 108. Dibagi 1. Atau massa Cu sama dengan 63,5 kali 3,156 dibagi 2 kali 108. 0,93 gram sekitar ini ya. Itulah massa Cu yang dihasilkan. Terakhir ya, soal nomor 10. Suatu elektrolisis sejumlah arus tertentu dalam waktu 2 jam, terendapkanlah logam kromium Cr ya, dari CrCl3 2,6 gram. Terus berapa banyak logam tembaga yang bisa terendapkan dari CuSO4 larutannya yang dielektrolis dengan arus dan waktu yang sama. CrCl3 ini yang pertama ya, zatnya Cr3+, 3Cl-.
Berarti di katode si Cr3 plus tambah 3 elektron menghasilkan Cr. Cr-nya inilah yang 2,6 gram. Ya, banyak variasi cara mengerjakan ini. Bisa aja ini langsung kita hitung pakai massa. Massa Cr arus kali waktu per 96500 kali AR per bilox Cr. Bisa ya, seperti soal nomor berapa tadi ya, nomor 8 ya kalau nggak salah. Semuanya datanya ada. Massa si Cr-nya 2,6. I-nya kita nggak tahu kan, kita harus cari karena sejumlah arus tertentu. 2 jam, 1 jam itu 3600. Jadi 2 jam 2 kali 3600 detik. 96500. AR dari si CR adalah 52. Terus muatan positifnya ini 3. Ya, jadi bisa dapat I sama dengan kali silang ya, 2,6 kali 96500 kali 3 bagi 2 kali 3600 kali 52. Saya dapat ini 2,0 sekian, jadi saya tulis aja 2 ya, sekitar 2 ampere ya arusnya. Nah, lalu katanya kan berapa banyak logam tembaga dari CuSO4 yang terendapkan kalau arus dan waktu yang digunakan sama. CuSO4, Cu2+, SO4 2-. Berarti di katodenya Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Ini yang ditanya, berapa gram? Bisa juga pakai rumus langsung yang di atas itu kan. Jadi massa Cu langsung aja ya, kan I-nya udah dapat 2 ampere. Waktunya sama. 2 jam berarti 2 kali 3600 detik bagi 96500 kali, nah tapi AR-nya AR Cu ya yang dipakai, 63,5 bagi, nah ini kationnya tuh positif 2 plus 2, jadi 2 ditaruh di situ. Udah tinggal ya kalkulator sih ya. 4,738 gram yang saya dapat. Oke, selesai ya 10 soal, latihan soal sel volta dan elektrolisis. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Dan jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.